Gimana caranya banding konten yang digunakan ulang atau konten berulang? Bagi kalian para konten kreator tanpa muka yang sering re-upload konten orang lain, kamu kemungkinan bisa kena konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Banyak banget dari kalian yang nanya ke gua gimana caranya supaya bisa dimonet lagi setelah terkena konten berulang. Bahkan channel-channel besar juga banyak yang nggak tahu ini, saat kena konten berulang langsung dihapus channelnya. Sayang banget bro. Nih, saat awal kena konten berulang itu bener-bener kayak kiamat ya, dunia kayaknya runtuh, semua usaha udah kita bangun tuh kayaknya sirna. Tapi setelah gue udah bangun banyak channel tanpa muka, kena konten berulang udah biasa. Nih contohnya channel ini guys, ini kena konten berulang tapi dalam 1 hari udah monet lagi. Kemudian channel yang ini guys sama banget, kena konten yang digunakan ulang tapi guys dalam 1 hari bisa langsung diterima monetisasi lagi. Caranya simple banget, nggak ada rahasia khusus, cuman harus tahu gimana caranya bikin video banding yang baik dan benar. Nah makanya di video kali ini gue mau ngajarin kalian gimana caranya banding yang benar untuk channel yang kena konten yang digunakan ulang supaya bisa monet lagi. Jadi pastiin kamu nonton video ini sampai selesai supaya nanti kalau kamu kena konten berulang kamu udah tahu harus ngapain. Tugas kamu satu aja, cuman like video ini supaya video ini bisa menjangkau teman-teman pemula lain yang kena konten berulang supaya bisa monet di YouTube. Oke, pertama mindset kalian dulu. Saat kena konten berulang, tetap tenang, relax, sabar. Itu bukan berarti kamu dibuang sama YouTube, tapi YouTube memperhatikan channel kamu. YouTube udah mulai sayang sama channel kamu. Makanya channel kamu sampai di-review sama tim khusus, akhirnya kena konten berulang. Nah, tugas kamu cuma harus buktiin nih ke atasan kamu atau tim YouTube kalau kamu itu seorang konten kreator yang baik dan benar. Cara ngeditnya juga bener. Kamu yang buat videonya sendiri. Nah, jadi guys, saat kita kena konten yang digunakan ulang ya, kamu akan dapat notifikasi seperti ini. Nah, langkah pertama banget, pastiin dulu ya konten kamu itu di kategori yang boleh ya, bukan yang tidak boleh. Kalau kamu sudah yakin konten kamu di kategori yang boleh ya, dimana konten yang kamu re-upload itu memiliki narasi, menambahkan jalan cerita yang unik, yang memberikan perubahan dan juga menambahkan value atau nilai ke video aslinya, berarti kamu wajib banding. Tapi kalau kategori konten kamu yang tidak boleh ini, kamu cuma kompilasi video-video TikTok atau re-upload konten orang lain tanpa melakukan perubahan, mending kamu hapus videonya yang melanggar, terus tunggu 90 hari baru kamu ajuin lagi monetisasi. Ingat, penting banget ketika kamu sudah menerima notifikasi konten yang digunakan ulang, jangan sekali-kali hapus video kamu. Mau video panjang, video pendek, atau video yang kamu upload pertama kali, jangan dihapus. Kalau dihapus, kamu berarti mengakui kesalahan kamu. Opsinya cuma satu guys, tunggu 90 hari baru bisa ajuin lagi. Jadi guys, ketika kita kena konten yang digunakan ulang, kita punya dua opsi. Kalau kamu belum hapus video kamu dan kamu yakin kalau konten kamu tidak melanggar, kamu pilih yang opsi satu, yaitu ajukan banding dengan mengirimkan video. Jika menurut Anda keputusan kami salah, kirimkan video untuk memberitahu kami alasannya. Kami akan meninjau permohonan banding Anda dan menyampaikan keputusannya dalam waktu 14 hari. Hanya pilih opsi ini jika Anda belum menghapus video apapun sejak monetisasi channel Anda ditangguhkan. Makanya jangan dihapus video kamu. Nah, kalau konten-konten kamu ada di kategori tidak boleh tadi, berarti kamu ambil opsi kedua ya. Kamu edit dulu channel kamu yang berisi konten-konten re-upload atau kompilasi tanpa dikasih perubahan. Kamu tunggu 90 hari baru bisa ngajuin lagi syarat monetisasi. Oke, sekarang gue akan tunjukkan script untuk konten video banding yang udah gue lakukan guys ya. Ini adalah script dari video banding yang gue buat ya. Pertama, kamu wajib kasih salam dulu. Hai YouTube, nama channel saya adalah Eza R Muda dan berikut adalah URL channel saya. Nah, kamu masukin aja teks dari URL channel kamu atau link channel kamu berupa tulisan di sini ya. Hai YouTube, nama channel saya adalah dan berikut adalah URL channel saya. Sayangnya, channel saya dapat notifikasi akan didemonetisasi dan berdasarkan feedback dari tim reviewer, alasannya adalah konten berulang atau konten yang digunakan ulang ya. Hal ini merujuk pada channel yang menggunakan kembali konten yang sudah ada di YouTube atau platform lain
tanpa memberikan komentar orisinil yang signifikan, modifikasi substansial, atau nilai edukasi maupun hiburan yang memadai. Sayangnya channel saya dapat notifikasi akan didemonetisasi, dan berdasarkan feedback dari tim reviewer, alasan yang diberikan adalah konten berulang. Hal ini merujuk pada channel yang menggunakan kembali konten yang sudah ada di YouTube atau platform lain tanpa memberikan komentar original yang signifikan, modifikasi substansial, atau nilai edukasi atau hiburan yang memadai. Jadi kita kasih di sini alasan kenapa channel kita didemonetisasi. Pertama-tama izinkan saya menjelaskan bahwa channel saya berganti topik dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya, karena channel gue itu berganti topik dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan berfokus pada fakta unik dan fakta-fakta menarik di dunia. Nah, di sini kamu kasih tahu juga niche atau topik dari konten-konten di channel kamu guys ya. Kemudian kita masuk ke bagian penjelasannya. Semua konten yang saya buat berasal dari hasil penelitian saya sendiri. Setelah itu saya menulis naskah, menambahkan voice over, dan menyusun klip yang sesuai dengan naskah tersebut. Semua ini saya gabungkan menggunakan aplikasi CapCut untuk menciptakan keseluruhan video. Saya juga bekerja sama dengan freelancer untuk mengisi voice over pada video saya. Nah, di sini padahal gue pakai suara AI, tapi di sini gue bilang gue mengisi voice over karena suara AI itu guys udah sama banget seperti kita menyewa suara voice over profesional ya. Karena kita juga bayar guys untuk alat-alat bikin suara AI ya kan. Jadi sama banget seperti kita menyewa suara voice over profesional. Nah, di sini guys, kalau kamu mau pakai suara AI voice over yang profesional, gue saranin pakai Eleven Labs. Karena Eleven Labs ini guys, kamu lihat di suara-suaranya ya. Ini pilihan suaranya adalah suara-suara asli dari para voice over profesional yang merekam suaranya di sini untuk dijadikan suara voice over yang bisa kita gunakan menggunakan teknologi AI. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi ngerekam suara, cukup dengan AI aja kamu sudah bisa menggunakan suara profesional guys ya. Makanya kenapa gue saranin banget untuk kalian untuk menggunakan Eleven Labs sebagai suara voiceover di konten tanpa muka kalian untuk bisa dimonetisasi. Nah, Eleven Labs ini udah banyak banget fitur-fitur terbarunya guys ya. Kamu juga ada voice changer ya, bisa merubah suara kamu jadi suara siapa aja. Dan kamu lihat ya, pilihan suaranya ada banyak banget dari seluruh bahasa. Bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada, pokoknya lengkap banget. Dan juga kamu bisa bikin sound effect nih guys. Kamu tinggal ketikin aja perintahnya, dia langsung bikin sound effectnya. Kamu juga bisa akses project di mana kamu bisa bikin banyak suara sekaligus. Ada voice over studionya, ini cocok banget untuk bikin konten tanpa muka langsung di Eleven Labs. Dan juga dubbing studio untuk merubah video kamu menjadi bahasa asing dengan sekali klik aja. Nah, Eleven Labs ini guys bisa kamu gunakan gratis karena kamu dapat 10.000 karakter gratis per bulan. Tapi kalau kamu serius guys, pasti ini kamu cek link di deskripsi di bawah karena kamu bisa dapat diskon 50% dari link gua di bawah ya. Cuman $11 di bulan pertama, kamu dapat 100.000 karakter per bulan dan juga semua fiturnya ini kebuka semua. Karena Eleven Labs ini adalah salah satu text to speech yang terbaik saat ini yang dipakai oleh para konten kreator tanpa muka untuk konten-konten mereka guys. Karena suaranya ini benar-benar suara asli yang direkam oleh para voice over profesional. Jadi sekali lagi kalau kamu mau diskon 50%, kamu cek aja langsung di deskripsi di bawah. Oke, bagian selanjutnya saatnya kamu menunjukkan proses kamu bikin konten. Nah, di sini gue saranin kamu melakukan screen recording saat kamu bikin konten tuh gimana, apa aja kejadian yang terjadi di layar monitor kamu guys. Izinkan saya menjelaskan proses kreatif saya. Saya membuat video ini, nah kamu tunjukin aja tanggal video ini dibuat untuk memperlihatkan bagaimana saya membuat konten dari awal. Pertama, saya menulis skrip di Notepad. Nah, kamu tampilin tuh guys, tampilan dari Notepad kamu berisi skrip yang kamu buat. Izinkan saya menjelaskan proses kreatif saya. Contohnya, Anda bisa lihat sendiri narasi yang saya tulis sendiri di Notepad ini. Kemudian saya merekam voice over berdasarkan skrip tersebut. Kamu nggak usah tunjukin saat kamu merekam voice over juga nggak apa-apa guys ya. Setelah itu, saya menggunakan CapCut untuk mengedit video. Ada beberapa naskah yang saya buat, kemudian saya rekam voice overnya, lalu saya edit lagi di CapCut. Nah, kamu buka software edit video kamu. Karena di sini gue menggunakan CapCut, gue buka CapCut dan gue screen recording guys ya. Di video ini, Anda bisa melihat bagaimana saya menggabungkan klip, menambahkan animasi, efek, overlay,
caption, dan juga musik latar. Dalam proses ini, saya menggabungkan klip, menambahkan efek, animasi, overlay, stiker latar belakang, caption, serta musik, sehingga konten yang saya buat menjadi unik dan bernilai. Nah, karena ini standar banget untuk format konten reupload yang kita kasih narasi guys ya. Kita itu menggabungkan klip, kita potong-potong, kemudian kita gabungin lagi, kita tambahin juga animasi dari setiap klipnya, kita tambahin efek, overlay, terus kita kasih caption atau subtitles juga, kemudian kita kasih musik background. Ya kan, prosesnya standar banget kayak gitu kan. Nah, selain itu, saya juga menggunakan footage dari kreator lain yang saya edit kembali. Kemudian saya tambahkan narasi, komentar, atau cerita untuk membuatnya unik dan memberikan nilai tambah bagi penonton. Nah, di sini guys, kamu bisa menunjukkan rekaman layar dari software edit video kamu ya. Kamu tinggal geser aja timelinenya pelan-pelan ya, untuk melihat setiap bagian dari yang kamu edit guys. Oke, selanjutnya baru nih guys, bagian bandingnya ya. Saya percaya bahwa saya sudah mematuhi panduan dari YouTube mengenai konten berulang. Karena kamu udah yakin banget kamu termasuk kategori yang boleh tadi guys ya. Klip dan gambar yang saya gunakan berasal dari Storyblocks ya, atau Pexel kamu bisa pakai juga ya, yaitu situs premium untuk stok video dan gambar. Saya juga menggunakan footage dari kreator lain yang telah saya edit, di mana saya menambahkan cerita, narasi, atau komentar untuk memberikan nilai tambah. Saya juga mengedit footage tersebut dengan menambahkan audio, voice over, dan efek visual. Saya memohon dengan sangat agar monetisasi channel saya bisa dikembalikan. Channel ini sangat penting bagi saya sebagai content creator. Saya akan sangat bersyukur atas perhatian dan waktu yang telah Anda luangkan untuk meninjau video ini. Saya benar-benar berharap penjelasan ini cukup untuk memenuhi kriteria yang diperlukan. Terima kasih banyak dan semoga hari Anda menyenangkan. Nah, ini penting nih guys, terakhir. Senyum. Saat bikin video banding, muka kamu jangan merengut guys. Muka kamu ceria, senyum, agak-agak melas guys. Karena kita berhadapan dengan tim reviewnya YouTube ya. Manusia asli yang mereview konten kita guys. Pokoknya harus sopan dan beretika. Ingat ya guys, murah senyum. I plead with you to please reinstate my channel monetization. This channel is really important to me as a content creator. I'll be very grateful and thank you for taking the time to watch this video. And I really hope this will be sufficient. Thank you very much and I hope you have a great day. Nah, setelah melakukan tadi, kamu tinggal tunggu aja ya. Kalau kamu melakukan dengan bahasa Indonesia, biasanya weekend itu libur guys ya. Kalau kamu kirim video banding di hari Jumat, itu baru dapat kabar di hari Senin. Tapi kalau kamu kirim di hari kerja, misalkan kamu bikin video banding hari Selasa, itu biasanya hari Rabu atau Kamis ya, channel kamu udah monet lagi. Tapi pastiin nih guys, pastiin banget kalau benar-benar konten-konten di channel kamu itu di kategori yang boleh, bukan tidak boleh. Bukan yang hanya mengkompilasi, mereupload tanpa melakukan perubahan, tanpa diedit sama sekali. Itu tidak boleh. Tapi kalau kamu sudah melakukan seperti yang gue sering ajarkan ya, gimana cara bikin konten tanpa muka, diedit lagi, tambahin narasi, tambahin cerita, tambahin caption, tambahin efek, overlay, musik background, itu otomatis konten kamu seharusnya ya di kategori yang boleh digunakan ulang atau bisa dimonetisasi di YouTube. Jadi semoga video ini bisa ngebuka mata kalian, apalagi buat kalian yang sering nanya gue di DM ya, bang konten gue kena dismount, kena konten berulang, gue bikin konten tanpa muka, tanpa wajah, kena konten berulang, bahkan channel-channel gede juga banyak yang kena, tapi bingung mesti gimana. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian, bisa ngebantu kalian untuk bisa mendapatkan monetisasi lagi di YouTube. Kalau video ini berguna buat kalian, ngebantu kalian mengembalikan monetisasi dari channel kalian, gue minta cuma satu guys, kasih like aja video ini supaya video ini bisa menjangkau teman-teman kita yang lain yang memiliki masalah yang sama guys, didemonetisasi karena konten berulang. Nah, kalau kamu belajar gimana cara bikin konten reupload yang aman dari konten berulang, kamu cek konten-konten gue yang ini guys. Ini udah gue bikin banyak banget tutorial untuk pemula kayak kita untuk bikin konten dengan mudah walaupun nggak bisa ngedit. Gue ajarin mudah, kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum, bye.